Halo, Sobat V, pada cerita film kali ini, Bang Bobi akan membawakan kisah seorang gadis remaja yang membunuh ibunya sendiri dikarenakan mendapat karma buruk menjadi keturunan dukun atau penyihir, yang meminta pada makhluk kegelapan bernama Elbaka, yang juga selalu meminta tumbal atas setiap permintaannya. Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak videonya. Cerita film ini bermula dari seorang gadis bernama Nala yang mempunyai seorang adik yang bernama Luna. Dan juga mempunyai seorang ibu yang bernama Rebecca dan seorang ayah yang bernama Guillermo. Pada saat itu, Nala yang sedang bermimpi buruk, tiba-tiba terbangun dan mendapati Luna adiknya, yang sedang kejang-kejang dikarenakan menderita suatu penyakit yang dokter pun tidak sanggup mengobatinya. Tidak lama kemudian, Rebecca yang mendengar nasihat dokter untuk membawa Luna ke rumah sakit, marah kepada Guillermo dikarenakan sains tidak bisa menyembuhkan penyakit Luna. Nala yang iri kepada adiknya yang mendapat perhatian khusus, diberi pengertian sama kedua orang tuanya, dan mengajak mereka pergi ke rumah neneknya untuk pengobatan tradisional. Di tengah perjalanan, Nala melihat kemiripan dirinya dengan ibunya, dan melihat acara pemakaman anak kecil yang membuat ibunya marah dikarenakan telah membuat Luna ketakutan. Nala. Sesampainya mereka di sana, disambut oleh neneknya Luna yang bernama Josefa. Josefa pun senang dengan kedatangan mereka, yang dicurigai oleh Nala dengan cara memandangnya Josefa ke ayahnya yang penuh gairah. Ketika di dalam rumah, Nala kesal dengan keadaan rumah itu yang tanpa jaringan wifi, dimarahi oleh ibunya dan menyuruhnya pergi ke kebun bersama Luna. Nala yang memasuki masa pubernya, tertarik dengan tukang kebun neneknya yang bernama Pedro. Setelah kembali ke rumah, Nala yang tidak sengaja mendengar pembicaraan ibunya, segera diajak Josefa bertemu dengan pembantunya yang merupakan pacarnya Pedro, yang bernama Abigail. Di malam harinya, di saat sedang makan malam keluarga, Josefa menanyakan tentang keadaan mereka yang diceritakan oleh Luna tentang banyaknya anak yang tiba-tiba menderita penyakit aneh di tempat mereka tinggal, dan penyakit itu tidak berpengaruh pada Nala dan Luna. Setelah itu, Nala sedikit terkejut melihat kemesraan Pedro dan Abigail. Ketika mereka hendak tidur, Luna meminta agar Abigail bercerita untuk menghilangkan rasa bosan di kamarnya yang tanpa jaringan internet. Dengan santai, Abigail pun menceritakan tentang 3 saudara kembar yang menjadi legenda di desa itu. Pada saat itu, ketiga saudara kembar itu sedang ke pasar dan selalu menjadi perhatian warga yang tiba-tiba salah satu dari mereka bertemu dengan seorang nenek yang menyeramkan menghampirinya, dan mengambil pita dari kepala gadis itu. Dan ketika di malam harinya, salah satu gadis itu terbangun dan melihat ada sosok menyeramkan sedang menyedot darah di kaki adiknya. Konon, menurut ceritanya, darah itu membuat si dukun atau penyihir itu bisa selalu awet muda. Bertahun-tahun kejadian itu berlangsung, yang akhirnya membuat si gadis menjadi sakit dan membuat gadis yang lain meletakkan gunting untuk mencegah penyihir itu. Sayangnya sudah terlambat, dan kedua kembarannya meminta bantuan seorang dukun dari Karibia untuk menyembuhkan saudaranya. Setelah itu, Abigail menceritakan kalau dukun itu menganjurkan agar kedua anak itu membuat makhluk kegelapan bernama Elbaka. Tetapi, setiap permintaan pada Elbaka selalu ada balasannya. Dengan syarat tertentu,
Dukun itu mengajarkan kedua saudara itu untuk membuat el baka yang terdiri dari telur onta, darah kambing, ular, dan anak kecil yang kemudian dikubur waktu bulan purnama di tempat yang ditentukan. Setelah 6 hari kemudian, kedua saudara itu kembali dan melihat hasil dari makhluk yang mereka hadirkan. Tidak lama kemudian, saudara mereka pun sembuh dari penyakitnya, dan dukun itu pun meminta el bakanya mereka, dan mereka untuk menjadi muridnya yang ditolak oleh saudaranya karena takut. Setelah itu datanglah ibunya Nala yang menghentikan cerita itu dan mengajak Nala untuk berbicara empat mata dengannya. Di dalam pembicaraan itu, Rebecca meminta Luna agar menjaga adiknya yang ditolak olehnya dengan alasan semuanya demi Luna, dan dia tidak menyukai neneknya. Setelah mereka bertengkar, Nala pun menyetujuinya dan ketika Rebecca pergi dia melihat ada neneknya yang sedang menguping di lantai 2. Tanpa sengaja, Josefa pun mendengar pembicaraan Rebecca dengan suaminya yang tidak percaya dengannya. Di keesokan harinya, mereka pun pergi untuk mencari obat buat penyakit Luna yang hampir mati. Nala yang tidak menyukai neneknya dimarahi olehnya dikarenakan menolak makan daging yang diberikan neneknya dengan alasan kalau dia adalah seorang vegetarian. No, gracias, no tengo hambre. Dan pada siang harinya, Nala yang hendak pergi berenang, kembali dimarahi oleh neneknya dikarenakan berpakaian renang yang dianggap kurang pantas, dan bisa membuat orang-orang di desa itu mengira dia pelacur. Va a pensar que eres una puta. Luna yang ketakutan ditinggal oleh orang tuanya diberi penjelasan oleh Nala agar dia tenang. Todo está bien, ¿ok? Dan ketika mereka sedang tidur di malam harinya, Nala melihat neneknya mendekati Luna, yang tiba-tiba menghampirinya sambil membaca mantra yang membuat dia ketakutan hingga mengunci pintu kamarnya. Pada keesokan harinya, Nala pun terkejut dengan hilangnya Luna, dan dia pun mencarinya yang ternyata dia sedang bersama Abigail. Luna! Setelah itu, Nala pun meminta agar Abigail meneruskan ceritanya yang disetujui olehnya. Bueno, está bien. Ceritanya pun berlanjut dengan salah satu saudara kembar itu menemukan pita saudaranya yang ada di dalam kotak kamar gurunya. Y decidió que tenía que matarla. Di malam harinya, dia mengajak salah satu saudara kembarnya untuk membunuh dukun itu, dan mereka menemukan buah labu yang isinya kulit si dukun itu, dan menaruh garam di kulit itu untuk membunuhnya. Y ya sabían lo que las mata. Tidak lama kemudian, dukun itu pun pulang dan memakai kembali kulitnya, yang tiba-tiba dia terbakar oleh garam yang ditaruh oleh anak itu, dan menjelang kematiannya dia mengutuk orang yang membunuhnya agar mendapat karma buruk. Beberapa hari kemudian, ibu dari 3 saudara kembar itu pun mati akibat permintaan dia kepada El Baka yang selalu meminta tumbal untuk setiap permintaannya. Sin ni siquiera saberlo. Dengan rasa dendam, salah satu saudara kembar itu pergi membunuh El Baka. Setelah kejadian itu, ketiga saudara kembar itu pun menghilang dari desa dikarenakan salah satu dari mereka mempelajari ilmu hitam. Esconderse. Nunca más seguro. Tiba-tiba, datanglah Josefa yang memarahi Nala yang menyuruh Pedro membersihkan kolam. ¿Él se ofreció? Dan Josefa pun menyuruh Nala yang membersihkan kolam itu sendiri, dikarenakan peraturan di rumah dia, segala sesuatu harus dikerjakan sendiri. Exactamente lo que yo... Dengan kesal, Nala pun pergi membersihkan kolam itu hingga malam tiba. Di malam harinya, ketika dia hendak mencari makan, Nala melihat panci yang mencurigakan dan ketika dia melihat isinya, Nala terkejut dengan isi panci itu. Dan di saat dia kembali ke atas, terus memasuki kamar neneknya, dia terkejut melihat banyak peralatan sihir,
dan juga menemukan buah labu yang berisi kulit manusia yang tiba-tiba, dia ditarik ke dalam yang ternyata semua itu cuma mimpi. Setelah terbangun, Nala pun mendengar ada suara aneh di dekat adiknya, dan ketika dia menghampirinya, dia melihat ada setan, dan setan itu pun segera pergi lompat melalui jendela, yang ternyata itu juga adalah mimpi. Ketika dia terbangun untuk kedua kalinya, dia melihat Luna yang tiba-tiba muntah, dan Nala pun berlari ke bawah untuk mencari bantuan. Abuela, Luna está enferma. Di saat itu, dia melihat ada neneknya yang menelpon ibunya, dan dia mencoba untuk mengadu ke ibunya yang ditutup dan dikunci teleponnya oleh neneknya, yang mengatakan kalau Luna sakit dikarenakan dirinya. ¿Qué le hiciste, mamita? Di dalam perkara ini, dia pun mencurigai neneknya adalah seorang dukun atau penyihir, dan bertanya pada Abigail yang dijawab olehnya kalau neneknya dikenal baik oleh penduduk di desa itu. No vayas a meterme en problemas de haberte Setelah diberi penjelasan oleh Abigail, Nala yang masih penasaran, pergi ke loteng untuk mencari signal handphone yang tanpa sengaja melihat kamar buyutnya, dan dipergoki oleh neneknya di saat sedang melihat album keluarga. Nala yang kesal dengan neneknya, dimarahi abis-abisan olehnya, dan ketika mencoba membela dirinya dengan alasan ingin mencari signal, neneknya membanting teleponnya yang membuat Nala geram dan menghujatnya. Keras kepalanya Nala, membuat dia tetap pergi ke atap untuk mengambil foto album itu dan melihatnya dengan Luna. Sí. Y la abuela. Di saat mereka sedang melihat-lihat foto ibunya, neneknya dan nenek buyutnya, tiba-tiba Josefa datang mengucapkan selamat malam yang membuat Nala yang masih kesal menjadi geram. Pas di tengah malamnya ketika Nala sedang tidur bersama Luna, tiba-tiba dia merasa ada yang aneh dengan perilaku adiknya. Dan ketika memeriksa ke samping ranjang, tiba-tiba ada Josefa yang muncul dari balik ranjang dengan penuh darah di mulutnya sambil membaca mantra dan membuat Nala pingsan. Di pagi harinya, Nala yang berpikir itu hanya mimpi, memeriksa kaki adiknya yang ternyata penuh darah. Tanpa berpikir panjang, Nala pergi membawa Luna kabur dari rumah itu menuju hutan. Di dalam hutan itu, Nala kembali terkejut dengan banyaknya benda bekas ritual sihir. Dan dia terus membawa adiknya menyusuri hutan hingga menemukan kabinnya Abigail. La casita de Abigail. No se... Karena ingin cepat mendapat pertolongan, dia pun pergi ke kabin itu dan meninggalkan sementara adiknya yang kelelahan. Di dalam kabin itu, dia dikejutkan dengan perilaku Abigail dan Pedro yang sedang bercinta yang dipenuhi oleh darah. Dengan ketakutan, Nala pun pergi kembali mencari adiknya yang tiba-tiba kambuh penyakitnya. Tidak lama kemudian muncullah Josefa yang membuat Nala tambah kebingungan, dan Josefa pun membawa kembali Luna ke rumahnya untuk diobati. Setelah itu, Josefa pun marah dan menabok pipinya Nala yang bisa mengakibatkan adiknya mati. Nala yang tidak terima mengatakan kalau Josefa itu seorang dukun atau penyihir yang membuat dia dikurung olehnya. Sementara Josefa menjadi semakin muda, Luna yang dikurung menjadi panik meminta tolong pada Pedro yang tidak berdaya ketika menjenguknya. No dejes que le pase nada, por favor. Pedro, por favor. Ketika Nala sedang tidur, tiba-tiba dia dipanggil Josefa keluar untuk melihat kematian Pedro yang katanya diakibatkan olehnya, dan membuat Nala marah meminta bertemu Luna. ¿Dónde está Luna? Tranquilamente. Dengan santai,
Josefa meminta agar Nala bertemu dengan polisi, dan membantunya menjelaskan kematian Pedro, yang tiba-tiba Nala meminta agar polisi menangkap neneknya. ¡Es una bruja! ¡Le chupa! Setelah polisi yang tidak menghiraukan Nala pergi, Josefa pun membawa Nala untuk bertemu Luna yang berada di kursi roda. Mira nada más como dejaste a... Josefa yang beralasan kalau keadaan Luna di kursi roda dikarenakan diambil darahnya, membuat Nala menjadi lemas yang tiba-tiba ada telepon dari ibunya yang membuat dia berlari ke bawah. Nala. Sambil menangis, Nala pun mengadukan perkara neneknya yang tiba-tiba terputus teleponnya yang dikarenakan dipotong kabelnya oleh neneknya, dan dia pun kembali dikurung di gudang. Di dalam gudang, Nala menemukan sekop untuk mendobrak pintu, dan pergi mencari Luna untuk membawanya pergi yang diperhatikan oleh neneknya dari belakang. Setelah mengetahui keberadaan neneknya, Nala pun menusuk neneknya dengan gunting dan memukulnya sambil membawa Luna pergi. ¡Ya no puedo contigo! Nala yang ketakutan, kembali membawa adiknya menuju hutan yang tanpa sengaja dia melihat ada acara ritual penduduk yang di dalamnya, ada Abigail yang mengorbankan dirinya untuk ritual itu. Sementara di lain tempat, ibunya sedang mengadakan ritual pemanggilan Elbaka demi kesembuhan Luna. Nala yang terus berjalan untuk melarikan diri dari neneknya, terkejut dan bersedih dengan adiknya yang tiba-tiba terjatuh tidak berdaya. Tidak lama setelah itu, Luna pun terbangun dengan lahirnya Elbaka yang dihadirkan oleh ibunya yang membuat Nala menjadi lega. Dengan tegar, Nala kembali melanjutkan perjalanan mereka hingga akhirnya, mereka berdua pingsan dikarenakan kelelahan yang tiba-tiba datanglah kedua orang tua mereka yang membawa kembali ke rumah neneknya. Ketika Nala terbangun, kembali dia terkejut dengan hadirnya Josefa yang membaca mantra sambil meniupkan bubuk ke wajahnya. Hele. Di dalam ketidakberdayaannya, Nala mendengar pembicaraan nenek dan ibunya, yang mengatakan kalau dia dalam fase masa kecemburuan kepada adiknya, dan kebingungan dengan perilaku mereka berdua. Es una niña. Setelah ibunya pergi, neneknya menakuti Nala yang membuat dia ketakutan di dalam ketidakberdayaannya. Ni muerta voy a dejar ahí. Ibunya yang bersiap membawa Luna pergi, dikejutkan dengan luka yang ada di kakinya hingga membuat dia kembali ke rumah mencari Josefa. Ve por Nala y se van. Y no te despegues del... Sementara, Nala yang terbangun mencoba melarikan dirinya terkejut, dan dia menemukan kalau ternyata ibunya, neneknya, dan nenek buyutnya adalah ketiga saudara kembar yang mempelajari ilmu sihir hitam itu. Volvió a saber de ellas. Se cree Ibunya yang kembali mencari Josefa, dipukul oleh Josefa hingga pingsan, Avis. dan merubah dirinya menjadi ibunya Nala, dikarenakan dia telah meminum darah Luna hingga menjadi kembali muda. la que había decidido alejarse de la brujería. Nala yang masih bingung dengan kenyataan ini, ditegur oleh Josefa yang menyamar sebagai ibunya yang mengatakan kalau neneknya akan tinggal bersama mereka. La pobre. Está tan sola aquí. Perkara ini membuat Nala pergi ke kamar neneknya yang tanpa dia ketahui kalau itu adalah ibunya. Dengan rasa benci dan marah, dia menusuk dan menebar garam ke tubuh ibunya hingga akhirnya mati terbakar. Setelah itu, Nala pun membersihkan dirinya dan pergi bersama dengan kedua orang tuanya meninggalkan rumah itu. Sekembalinya mereka dari desa, dokter yang merawat Luna pun bingung dengan keadaan Luna yang tiba-tiba menjadi sehat, dan membuat kedua orang tuanya khawatir dengan keadaan Nala yang tidak berbicara selama 4 hari. Dengan terbangunnya Nala yang menemukan adanya Elbaka di rumahnya, dan menemukan kulit manusia hingga juga menemukan sosok seram, yang dia pikir itu ibunya yang ternyata adalah Josefa. Maka, berakhirlah cerita film horor kali ini.